Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela yang terbuat dari kain tipis berwarna krem. Novi duduk di meja makan, menikmati secangkir teh hangat yang selalu dia buat sendiri setiap pagi. Suara riuh dari luar, angin yang berdesir lembut, serta burung-burung yang bersiul menciptakan sebuah simfoni kecil yang menenangkan hati. Dunia terasa damai, namun ada hal yang masih menggantung di benaknya. Sebuah rutinitas yang sudah terlalu lama berjalan tanpa perubahan. Novi adalah wanita berusia 32 tahun dengan mata yang tajam dan rambut panjang yang selalu ia rapikan dengan rapi. Wajahnya menampilkan kecantikan yang sederhana namun elegan, dengan ekspresi yang seringkali sulit ditebak oleh orang-orang di sekitarnya. Tak ada yang tahu betapa dalam pikirannya, betapa ia sudah lelah menjalani kehidupan yang terjebak dalam sebuah lingkaran rutinitas yang kian membuatnya merasa hampa. Dia menikah dengan Haikal 5 tahun yang lalu. Haikal, pria dengan postur tubuh tinggi dan kekar, dengan tatapan mata yang selalu penuh percaya diri, sudah menjadi bagian dari keluarga Novi sejak mereka bertemu di sebuah acara keluarga besar. Meskipun pada awalnya ia ragu, rasa nyaman yang datang begitu saja membuatnya memutuskan untuk menikah dengannya. Suaminya adalah pria yang bekerja di perusahaan ayah Novi, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti. Dia bukan hanya menantikan status sebagai suami, tetapi juga peluang besar untuk berkembang lebih jauh dalam karirnya. Saat pertama kali menikah, Novi merasa sangat beruntung. Haikal adalah pria yang tampaknya penuh ambisi, cerdas, dan memiliki potensi besar di dunia kerja. Ayahnya yang seorang pengusaha sukses segera melihat hal itu dan memutuskan untuk memberikan Haikal peluang besar, menawarkannya jabatan penting di perusahaan keluarga mereka. Sebuah langkah yang penuh harapan bagi Haikal dan Novi. Mereka menjalani kehidupan yang nyaman. Haikal bekerja keras, dan Novi, yang semula bekerja di sebuah galeri seni, memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya demi mengurus rumah tangga. Hubungan mereka tampaknya sempurna, atau setidaknya itu yang terlihat di luar. Namun, meskipun mereka hidup dengan segala kemewahan, ada sebuah kesenjangan yang terus berkembang di antara mereka. Novi mulai merasakan perubahan pada Haikal yang semakin hari semakin sulit untuk dipahami. Dulu, Haikal adalah pria yang penuh perhatian, selalu menghabiskan waktu berkualitas bersama Novi setelah hari kerja yang panjang. Tetapi kini, Haikal semakin sering membawa pekerjaan ke rumah, atau bahkan terjebak dalam rutinitas sosial dengan rekan-rekannya, sementara Novi merasa terasing di dalam rumah mereka sendiri. Setiap pagi, Novi bangun lebih awal dari Haikal, seperti biasa. Dia menyelesaikan rutinitasnya sendiri, memastikan rumah mereka dalam keadaan rapi, dan menyiapkan sarapan. Haikal terkadang bangun terlambat, terburu-buru untuk pergi bekerja. Tetapi itu bukan hal baru baginya. Kehidupan mereka memang selalu seperti itu. Meskipun demikian, Novi tak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia sentuh atau bahkan jelaskan dengan kata-kata. Di luar itu, ada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Novi adalah wanita yang cukup independen. Meskipun ia menikah dengan Haikal, ia tetap memiliki ambisi dan impian sendiri. Ia ingin mencapai sesuatu lebih dari sekadar menjadi istri dari seorang pria sukses. Itulah sebabnya, meskipun mereka tinggal dalam rumah besar yang terletak di kawasan elit, Novi seringkali merasa terperangkap dalam rutinitas rumah tangga yang monoton. Ia tahu bahwa ayahnya, yang sering memberi Haikal berbagai kesempatan besar dalam karirnya, telah menaruh harapan besar pada suaminya. Ayah Novi selalu berbicara tentang betapa berbakatnya Haikal, tentang betapa Haikal adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan tongkat estafet perusahaan keluarga mereka. Namun, meskipun Haikal selalu mendapatkan perhatian khusus dari ayahnya, Novi tahu ada sesuatu yang lebih pribadi di balik itu. Ayahnya tidak hanya ingin melihat Haikal sukses, dia juga ingin melihatnya bahagia bersama Novi. Terkadang, di malam-malam yang sunyi, Novi merenung. Ia memikirkan perjalanan hidupnya,
bagaimana ia bisa sampai pada titik ini. Ia tahu ia tidak selalu merasa sepenuhnya hidup dalam pernikahan ini. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Haikal, yang dulu begitu penuh perhatian, kini semakin terjebak dalam dunianya sendiri. Meski begitu, Novi tidak bisa mengatakan bahwa ia membenci Haikal. Sebaliknya, ia merasa iba pada pria yang seharusnya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, sebuah kehidupan yang lebih seimbang. Namun, ia sadar satu hal, hidup ini tak hanya tentang saling memenuhi harapan orang lain. Ia bukan hanya istri dari Haikal atau anak dari ayahnya. Ia adalah dirinya sendiri, dengan segala impian dan keinginannya. Dan meskipun ia mencintai Haikal, ia juga tahu bahwa kebahagiaan itu harus datang dari dalam dirinya sendiri. Di suatu pagi yang cerah, setelah menyelesaikan sarapan dan membersihkan meja, Novi duduk di ruang tamu yang sepi. Angin pagi menerpa wajahnya yang tanpa make-up, memberi sentuhan kesejukan yang ia nikmati. Ia melirik ke arah jam dinding. Haikal pasti akan bangun sebentar lagi, siap untuk memulai hari yang penuh dengan kesibukan. Novi berdiri dan berjalan menuju balkon, mengamati pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Ia menyadari, entah kenapa, pemandangan ini terasa semakin asing. Ada sesuatu yang terasa hilang, sesuatu yang dulu membuatnya merasa hidup. Sesuatu yang hilang bersama rutinitas yang tak pernah berubah. Bukan hanya Haikal yang merasa terjebak. Begitu juga dengan dirinya. Ia menatap jauh keluar, ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang. Mungkin inilah saatnya untuk memikirkan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Ia tidak tahu bagaimana hal ini akan berkembang, tetapi satu hal yang pasti, perubahan harus datang, dan itu akan datang dari dalam dirinya. Dan begitulah kehidupan mereka berlanjut, hari demi hari, tanpa ada yang benar-benar berubah. Namun dalam kedamaian itu, ada ketegangan yang semakin terasa, seperti sebuah benang yang semakin meregang, menunggu saatnya untuk terputus. Waktu berlalu begitu saja, dan meskipun tampak seperti kehidupan mereka berjalan dengan tenang, Novi merasa ada yang mulai berubah dalam dirinya. Ia tak lagi merasa sepenuhnya terikat pada rutinitas yang selama ini ia jalani. Hari-harinya semakin terasa seperti puing-puing yang tergeletak di atas tanah, hanya menunggu angin untuk menghancurkan semuanya. Haikal pun semakin tak tampak seperti pria yang dulu ia kenal. Meskipun Haikal tetap bekerja keras di perusahaan keluarga, hubungan mereka semakin renggang. Novi tidak tahu apakah Haikal merasa hal yang sama. Ia hanya tahu bahwa setiap kali mereka berbicara, ada jarak yang semakin besar. Seperti dua orang yang berbicara dengan kata-kata, namun tanpa benar-benar mendengarkan satu sama lain. Haikal, meskipun tidak secara terang-terangan mengabaikan Novi, namun kehadirannya di rumah terasa semakin minim. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, di kantor, pertemuan bisnis, atau acara sosial yang tidak pernah Novi mengerti. Di sisi lain, Novi tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai mengganggunya. Ada sebuah perubahan yang tak bisa ia jelaskan, seakan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Keintiman yang dulunya mereka miliki, perlahan hilang. Tidak hanya dalam bentuk sentuhan, tapi juga dalam percakapan sehari-hari. Mereka mulai jarang menghabiskan waktu bersama. Malam yang dulu diisi dengan percakapan hangat atau sekadar duduk berdua menikmati waktu tenang, kini digantikan dengan ketegangan yang tidak pernah terucapkan. Novi merasa bahwa ia tidak lagi dibutuhkan. Seperti ada sebuah ruang kosong di antara mereka yang semakin lebar. Di satu malam yang gelap, setelah Haikal kembali larut malam dari sebuah pertemuan bisnis, Novi duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Ia memandang keluar, mencoba mencerna segala yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Suaminya yang semakin menjauh, kenyataan bahwa mereka semakin sedikit berbicara, itu adalah sebuah pertanda. Namun, ia belum tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Tiba-tiba,
Suara pintu terbuka dan langkah kaki Haikal terdengar di lantai kayu yang berderak. Haikal masuk dengan wajah yang letih, memakai jas yang sedikit kusut, dan dasi yang terlepas. Ia terlihat lelah, namun tidak ada keinginan untuk berbicara. Novi menatapnya dari kursi yang terletak di sudut ruangan, namun Haikal hanya berjalan ke arah kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Novi menghela napas panjang. Keheningan itu begitu berat, seperti ada banyak hal yang belum terselesaikan. Ia tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa pernikahan mereka sedang berada di ujung jurang. Haikal memang seorang pria yang ambisius dan selalu berusaha untuk mencapai lebih. Tetapi semakin hari, ia mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Semakin sering ia pulang larut malam, semakin banyak pertemuan yang tidak pernah dijelaskan dengan rinci. Ada sesuatu yang tidak beres, dan meskipun Novi berusaha untuk mengabaikannya, hatinya mengatakan bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Beberapa minggu kemudian, saat tengah malam, Haikal akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ia duduk di samping Novi yang sedang menonton televisi di ruang keluarga. "Aku tahu kamu merasa aku menjauh," kata Haikal dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Tapi aku cuma sibuk dengan pekerjaan. Ini semua untuk masa depan kita, Novi." Novi menatap suaminya, mencoba mencerna kata-katanya. "Masa depan kita," ucapnya pelan, "tapi kau lupa sesuatu, Haikal. Masa depan kita bukan hanya tentang pekerjaan. Kita juga harus hidup bersama, berbicara, berusaha menjaga hubungan ini." Haikal menunduk, seakan tidak tahu harus berkata apa. Novi merasakan hati kecilnya yang mulai rapuh, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Kita sudah terjebak dalam rutinitas yang sama, Haikal. Dan aku tidak tahu lagi apakah kau masih peduli padaku seperti dulu." Haikal terdiam, tampak bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia selalu merasa tertekan dengan ekspektasi yang ada di sekitarnya, terutama dari ayah Novi. Haikal merasa harus membuktikan dirinya, harus selalu tampil sempurna di mata orang-orang, bahkan di mata istrinya. Namun, dalam upayanya untuk meraih lebih, ia justru kehilangan apa yang paling penting, kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat untuk berbagi dan saling memahami. Pagi berikutnya, saat Novi bangun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Haikal tidak berada di rumah, dan ia menerima pesan singkat yang mengatakan bahwa Haikal harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Novi tidak merasa terkejut, bahkan entah kenapa, ia merasa lega. Seakan-akan ia mendapat kesempatan untuk bernafas sejenak dari beban yang selama ini mengikat dirinya. Selama beberapa hari berikutnya, Novi merenung. Merenung tentang kehidupannya, tentang hubungan yang semakin renggang, dan tentang masa depan yang sepertinya semakin kabur. Ia merasa harus mengambil langkah untuk merubah semuanya, namun ia tidak tahu apa yang harus dimulai. Semua itu terasa begitu berat. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia membutuhkan lebih dari sekadar rutinitas kosong dan perasaan terjebak. Ia ingin merasa hidup, ingin merasakan kebahagiaan yang selama ini hanya ada dalam bayang-bayang. Di suatu sore yang cerah, setelah selesai berolahraga di taman dekat rumah, Novi duduk di bangku yang menghadap ke danau. Angin sore menyapu wajahnya dengan lembut. Ia menatap air yang beriak, merenungkan setiap langkah yang harus ia ambil. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. "Novi," suara lembut ayahnya tiba-tiba terdengar di telinganya. Ayahnya duduk di sampingnya, memberikan senyum hangat yang selalu menenangkan. "Apa yang mengganggumu, sayang?" Novi menghela napas panjang, kemudian menatap ayahnya. "Aku merasa seperti hidupku terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berakhir. Haikal, dia semakin jauh dariku. Aku merasa sendirian, meskipun aku hidup bersama seseorang." Ayahnya terdiam sejenak,
mencerna setiap kata yang diucapkan Novi. Terkadang kita harus berani mengambil keputusan yang sulit, meskipun itu berarti mengubah arah hidup kita, kata ayahnya dengan bijak. Novi menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tak tahu harus mulai dari mana, ayah. Mulailah dari dirimu sendiri, Novi. Temukan kembali siapa dirimu. Kamu lebih dari sekadar istri Haikal. Kamu adalah pribadi yang kuat, dan hidupmu harus lebih dari sekadar menunggu perubahan dari orang lain. Novi merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia merasa, mungkin, inilah saatnya untuk bertindak. Saatnya untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Hari-hari setelah percakapan dengan ayahnya, Novi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bisa bergantung sepenuhnya pada orang lain, apalagi pada Haikal. Keputusan yang selama ini ia tunda-tunda untuk diambil kini mulai terlihat lebih jelas di matanya. Ia harus menemukan kebahagiaannya, dan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Di dalam kesunyian rumah yang sepi, Novi mulai membereskan berbagai hal yang selama ini ia abaikan. Rumah yang tadinya penuh dengan keramaian dan canda tawa, kini terasa begitu kosong. Ia menghabiskan waktu untuk merapikan ruang kerjanya, menyusun ulang perabotan, bahkan mengganti cat di beberapa dinding. Setiap sudut rumah yang ia sentuh seakan memberi ruang baru bagi dirinya untuk bernafas, untuk melepaskan diri dari bayang-bayang ketegangan yang selama ini ia rasakan. Namun, meskipun ia mulai menemukan kedamaian dalam rutinitas yang baru, ada satu hal yang masih terus mengganggunya. Keputusan yang belum ia buat tentang pernikahannya. Haikal, meskipun ia tahu akan berada di luar kota beberapa hari lagi, masih memberinya pesan singkat untuk memberitahukan bahwa ia akan segera pulang. Novi merasa hatinya semakin berat setiap kali membaca pesan-pesan itu. Ada keraguan yang menyelimuti pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan? Apakah ia siap mengakhiri sesuatu yang sudah dibangun bertahun-tahun, hanya karena sebuah perasaan kosong yang tak terdefinisi? Hari yang dinanti itu pun tiba. Haikal kembali dari perjalanannya dan langsung menuju rumah. Novi, yang telah mempersiapkan dirinya untuk berbicara dengan jujur, duduk di ruang makan dengan secangkir teh di tangannya. Ia menunggu Haikal yang baru saja masuk dengan ransel di bahunya. Haikal meletakkan tasnya di meja dan menatap Novi yang sudah menunggu di sana. Novi, ucap Haikal pelan, seperti ingin berkata sesuatu, namun ragu untuk memulai. Novi mengangkat wajahnya, memandang mata suaminya dengan tegas. Kita perlu bicara, Haikal. Haikal mengangguk pelan, merasakan adanya ketegangan di udara. Ia duduk di kursi seberang Novi, namun tetap menjaga jarak. Keheningan sejenak melingkupi mereka sebelum Novi akhirnya membuka suara. Aku sudah berpikir panjang tentang kita, kata Novi dengan suara yang mantap, meskipun ada sedikit rasa cemas di dalam hatinya. Aku merasa hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Haikal menatapnya dengan tatapan bingung, seakan tidak mengerti. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba kamu mengatakan itu? Novi menahan napasnya, berusaha untuk tidak goyah dengan perasaan yang membengkak di dadanya. Aku merasa sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas yang kosong. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Dan ketika kita bertemu, kita hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Kita sudah tidak lagi berkomunikasi seperti dulu. Aku merasa tidak dihargai, Haikal. Haikal terdiam, wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Novi, ini semua karena pekerjaan. Aku cuma ingin memberi yang terbaik untuk kita, untuk masa depan kita. Aku tidak pernah berniat menjauh darimu. Tapi kamu sudah melakukannya, jawab Novi, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin kita bahagia bersama, bukan hanya aku yang menunggu kepulanganmu setiap malam tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada jeda panjang antara mereka. Haikal memalingkan wajahnya,
tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan yang mulai pecah. Aku tidak tahu harus bagaimana, Novi. Aku merasa terlalu banyak tekanan, dan aku berusaha untuk mengatasi semuanya. Novi menghela napas. Aku tahu, Haikal. Aku tahu kamu merasa tertekan. Tapi aku juga manusia. Aku juga butuh perhatian. Aku butuh perasaan yang lebih dari sekadar rutinitas kosong. Haikal menatap Novi, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi kamu mau mengakhiri semuanya? Aku tidak tahu apakah kita bisa memperbaiki ini, jawab Novi dengan perlahan. Tapi aku merasa, kita sudah tidak bisa lagi melanjutkan hidup bersama dengan cara yang sama. Suasana di ruang makan terasa sangat berat, seperti sebuah keputusan yang menggantung di antara mereka. Novi tahu bahwa ini bukanlah percakapan yang mudah, tetapi ia merasa, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia berkata dengan jujur kepada dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi berlarut-larut dalam kebingungannya. Ia harus mengambil langkah berani untuk mengubah hidupnya. Haikal menunduk, merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Novi. Novi merasakan sebuah perasaan campur aduk dalam hatinya. Ia mencintai Haikal, tetapi cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Terkadang, meskipun ada perasaan cinta yang mendalam, kenyataan tak bisa diabaikan begitu saja. Ia harus mencari jalan keluarnya. Haikal. Novi mulai berbicara lagi, suaranya semakin tenang. Mungkin kita butuh waktu untuk berpikir tentang ini. Tapi aku merasa kita harus berpisah dulu. Tidak ada gunanya terus bersama jika kita hanya saling menyakiti. Haikal menatap Novi dengan mata yang penuh kesedihan. Ia tahu, meskipun ia ingin memperbaiki semuanya, kadang-kadang cinta tidak cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Ia tahu bahwa mereka sudah berada di titik yang tidak bisa dihindari. Aku tidak tahu harus bagaimana, ucap Haikal pelan, hampir berbisik. Aku juga, jawab Novi dengan lirih. Tapi aku tahu kita harus mengambil langkah ini. Untuk diri kita masing-masing. Setelah percakapan yang berat itu, Haikal hanya duduk diam, merenung. Sementara Novi merasa seperti sebuah beban berat yang terangkat dari bahunya. Mungkin ini bukanlah akhir yang ia inginkan, namun ini adalah awal dari sebuah perubahan yang harus ia jalani. Hari itu, Novi tahu bahwa perjalanan hidupnya akan segera memasuki babak baru. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian dan keraguan. Kini saatnya ia mencari kebahagiaannya sendiri, walau itu berarti harus meninggalkan sesuatu yang telah ia bangun bersama Haikal. Keputusan yang diambil Novi untuk memulai langkah baru dalam hidupnya bukanlah hal yang mudah. Setelah percakapan yang sangat emosional dengan Haikal, segala perasaan yang selama ini terkumpul akhirnya mengalir begitu saja. Di satu sisi, ia merasa lega. Di sisi lain, ia merasa tertekan dan cemas akan langkah selanjutnya. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, tetapi juga awal dari ketidakpastian yang baru. Beberapa hari setelah percakapan itu, Haikal mulai jarang kembali ke rumah. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar, baik untuk pekerjaan maupun untuk mencoba menenangkan dirinya sendiri. Novi, meski merasa lega, tak bisa menahan perasaan sunyi yang datang begitu saja. Ia tidak terbiasa dengan kesendirian seperti ini, dan rumah yang dulunya ramai kini terasa begitu sunyi. Suara detak jam di ruang tamu terdengar begitu keras, seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan. Novi memutuskan untuk mengisi kekosongan itu dengan kembali bekerja. Dulu, sebelum pernikahannya, ia adalah seorang desainer grafis yang sangat mencintai pekerjaannya. Ia melupakan banyak hal tentang dirinya sendiri setelah menikah, terjebak dalam peran sebagai istri yang mendukung Haikal sepenuhnya. Namun kini, ia memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia cintai. Ia menghubungi beberapa klien lama dan memulai proyek-proyek baru yang sudah lama tertunda. Hari demi hari,
Novi mulai merasakan kebebasan kecil yang dulu ia impikan. Pagi-pagi, ia bekerja dengan penuh semangat di ruang kerjanya, dikelilingi oleh berbagai karya seni dan desain yang menenangkan pikirannya. Setiap malam, ia menutup laptop dengan perasaan puas, tahu bahwa ia telah membuat kemajuan dalam hidupnya, meskipun langkahnya masih kecil. Namun, meskipun ia berusaha untuk fokus pada pekerjaan, pikirannya selalu kembali kepada Haikal. Ia tahu, di dalam hatinya, bahwa keputusan ini bukanlah tentang membenci Haikal, melainkan tentang menemukan dirinya sendiri. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada yang lebih penting daripada sekadar menjaga sebuah hubungan yang tidak lagi memberi kebahagiaan. Pagi itu, seperti biasa, Novi sudah bangun lebih awal untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ia duduk di depan komputer dengan secangkir kopi, tenggelam dalam desain yang sedang ia kerjakan. Tiba-tiba, suara pintu rumah terdengar, dan langkah kaki Haikal mulai terdengar memasuki rumah. Novi hanya menoleh sejenak, namun tidak berkata apa-apa. Ia merasa Haikal sudah tahu apa yang akan terjadi, dan ia tidak perlu mengulanginya lagi. Novi, suara Haikal terdengar agak ragu dari arah pintu. Bisa bicara sebentar. Novi menghela napas dan menutup laptopnya, kemudian berdiri dan berjalan menuju ruang tamu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hatinya merasa tenang, karena ia tahu bahwa keputusan besar yang ia buat sudah tepat. Ada apa, Haikal? Haikal duduk di sofa, terlihat lelah dan bingung. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa semuanya sudah berantakan. Novi menatap Haikal dengan tatapan yang penuh pengertian. Ia tahu betul bagaimana perasaan Haikal. Meskipun keputusan untuk berpisah datang dari dirinya, ia tahu Haikal pun merasa hancur. Kita sudah sama-sama tahu, Haikal, jawab Novi dengan suara lembut namun tegas. Ini bukan tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang kita yang tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Haikal menundukkan wajahnya, seakan memikirkan kata-kata Novi. Aku tahu. Aku sangat menyesal, Novi. Aku tahu aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal lain yang tidak seharusnya. Haikal, Novi memotong dengan lembut, kita tidak bisa terus mengulang-ulang hal yang sama. Aku butuh lebih dari sekadar kata maaf. Aku butuh perubahan yang nyata. Dan aku rasa aku sudah terlalu lama menunggu itu. Beberapa detik hening menyelimuti keduanya. Haikal menghela napas, merasa perasaan bersalahnya semakin dalam. Aku ingin mencoba, Novi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kamu kembali, tapi aku tahu itu mungkin sudah terlambat. Novi menatapnya, kemudian mengalihkan pandangannya keluar jendela. Aku tidak bisa kembali, Haikal. Aku sudah terlalu lama terperangkap dalam ketidakpastian. Aku butuh waktu untuk menemukan kembali siapa diriku, untuk menjalani hidupku tanpa rasa khawatir tentang hubungan yang tidak sehat. Haikal terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, ini benar-benar akhir. Ya, Haikal, jawab Novi, meskipun ada rasa sesak di dadanya. Ini akhir dari perjalanan kita bersama. Haikal tidak bisa berkata-kata lagi. Semua kata yang ingin ia ucapkan seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu bahwa ia sudah kehilangannya. Dan kini ia hanya bisa menatap Novi dengan perasaan hampa. Setelah beberapa lama, Haikal akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah Novi. Aku harap kamu bisa bahagia, Novi. Aku berharap yang terbaik untukmu. Novi hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa perih. Aku juga berharap yang terbaik untukmu, Haikal. Setelah Haikal pergi, rumah kembali terasa sunyi. Namun, kali ini, kesunyian itu tidak terasa menakutkan. Novi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia baru saja kehilangan banyak hal,
Ia juga baru saja mendapatkan kembali dirinya sendiri. Ia kembali menjadi pribadi yang ia kenal, dengan harapan baru dan langkah-langkah baru menuju masa depan yang lebih cerah. Di luar, matahari mulai terbenam, memberi cahaya lembut yang menyinari ruang tamu. Novi duduk di sofa, menatap keluar dengan mata yang penuh tekad. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan dan harapan. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Hari-hari terus berlalu sejak percakapan terakhir antara Novi dan Haikal. Novi berusaha untuk melanjutkan hidupnya, dengan fokus pada pekerjaannya yang semakin berkembang. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan cemas mulai kembali menghinggapi dirinya. Setiap kali ia melihat sesuatu yang berhubungan dengan Haikal, baik itu di media sosial atau di jalanan, hatinya tiba-tiba terhenti sejenak. Meski ia tahu bahwa perpisahan adalah jalan yang benar, ada keraguan yang muncul, seperti ada bagian dari dirinya yang tidak bisa sepenuhnya menerima kenyataan ini. Novi kembali menjalani rutinitas harian, tetapi kini ada perasaan asing yang menyelimuti dirinya. Dunia yang dulu penuh dengan harapan bersama Haikal kini terasa sepi. Ia mulai merasa bahwa kebahagiaan yang ia idam-idamkan selama ini terlalu sulit untuk ditemukan. Bagaimana ia bisa merasa bahagia jika setiap langkahnya selalu dibayangi oleh kenangan akan masa lalu? Suatu hari, saat Novi tengah duduk di kedai kopi favoritnya, memeriksa beberapa proyek desain yang tengah ia kerjakan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia mengerutkan kening saat melihat nama pengirim. Haikal. Novi, aku ingin bicara. Aku tahu kita sudah berpisah, tapi aku masih merasa ada hal yang belum selesai. Aku minta maaf atas semuanya. Novi menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada keinginan untuk membalas, namun ia tahu bahwa kembali mengulang percakapan yang sama tidak akan membawa kebaikan. Namun, rasa penasaran dan kerinduan akan masa-masa bahagia dulu membuatnya ragu. Apa yang sebenarnya Haikal inginkan sekarang? Ia memutuskan untuk tidak membalas pesan itu langsung. Sebaliknya, ia menyimpan pesan tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, malam itu, tidur Novi terganggu. Ia terbangun beberapa kali, memikirkan pesan yang baru saja diterimanya. Ia merasa ragu dengan langkah yang telah ia ambil, namun suara hati kecilnya tetap meyakinkan bahwa ia harus terus maju. Keesokan harinya, setelah berpikir panjang, Novi memutuskan untuk membalas pesan Haikal. Haikal, aku menghargai permintaan maafmu. Tapi aku rasa kita berdua perlu memberi jarak lebih lama. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Aku berharap kamu bisa mengerti. Beberapa menit kemudian, balasan dari Haikal datang. Aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu. Aku harap ini bukan akhir untuk kita. Novi menatap pesan itu, perasaannya semakin campur aduk. Ia tahu bahwa Haikal merasa kehilangan, tapi ia juga merasa bahwa ia tidak bisa kembali ke dalam hubungan yang sama. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin bangkit, yang ingin berjalan lebih jauh tanpa dibayangi oleh bayang-bayang masa lalu. Hari-hari berlalu tanpa balasan lebih lanjut. Novi kembali terfokus pada pekerjaannya. Meski begitu, rasa cemas dan keraguan mulai tumbuh lagi. Suatu pagi, saat ia sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri sebuah presentasi penting dengan klien baru, ponselnya berdering. Kali ini bukan Haikal, tetapi sebuah nomor tak dikenal. Tanpa berpikir panjang, Novi mengangkat telepon itu. Halo? Suaranya terdengar sedikit ragu. Ini dari kantor pengacara. Suara di seberang telepon terdengar tegas. Kami ingin memberitahukan Anda bahwa Haikal telah mengajukan gugatan cerai secara resmi. Ia ingin menyelesaikan segala hal yang tertunda, dan kami memerlukan tanda tangan Anda untuk kelancaran prosesnya. Novi terdiam sejenak. Shock. Ia tahu bahwa perpisahan mereka sudah terjadi,
Tetapi mendengar bahwa Haikal melangkah lebih jauh dengan tindakan hukum ini terasa seperti tamparan yang keras. Selama ini, ia berpikir bahwa hubungan mereka berakhir dengan kata-kata perpisahan yang damai. Namun, kini ada langkah konkret yang diambil oleh Haikal. Tanda tangan itu diperlukan, dan proses hukum mulai berjalan. Novi merasa gelisah. Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Mengapa Haikal harus melibatkan pengacara? Bukankah mereka sudah sepakat untuk berpisah dengan cara yang baik-baik? Mengapa tiba-tiba ia merasa dipaksa untuk menyetujui sesuatu yang ia rasa belum sepenuhnya ia pahami? Namun, satu hal yang jelas, keputusan itu membuatnya semakin mantap. Haikal mungkin merasa kehilangan, tetapi kini ia merasakan bahwa hidupnya memang sudah berada di jalur yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu yang penuh dengan pengorbanan tanpa balasan. Beberapa hari kemudian, Novi menerima undangan untuk hadir di kantor pengacara. Ia duduk di ruang tunggu yang tenang, dikelilingi oleh dokumen hukum dan catatan penting. Rasa cemas kembali melanda, tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah beberapa menit menunggu, pengacara Haikal masuk dan memberinya beberapa lembar dokumen untuk ditandatangani. Ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh klien kami, Haikal, kata pengacara itu dengan nada yang formal. Semua hal terkait aset dan pembagian akan ditangani sesuai hukum yang berlaku. Jika Anda setuju, harap tanda tangani dokumen ini. Novi memeriksa dokumen itu dengan seksama. Ia merasa jantungnya berdebar. Ada ketegangan yang tidak bisa ia hilangkan. Tapi satu hal yang membuatnya merasa lebih tenang adalah kenyataan bahwa, meski dengan segala ketidakpastian ini, ia akhirnya memiliki kontrol atas hidupnya sendiri. Ia bisa memilih untuk berjalan tanpa terikat oleh hubungan yang sudah lama tidak sehat. Dengan satu tarikan napas dalam, Novi menandatangani dokumen itu. Selesai sudah satu langkah dalam proses panjang ini. Namun, rasa lega yang Novi harapkan tidak datang begitu saja. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih merasa terombang-ambing. Bagaimana dengan masa depannya? Apakah ia sudah cukup kuat untuk menghadapi segala yang akan datang setelah ini? Namun, yang lebih penting adalah satu hal yang terus terngiang dalam pikirannya. Apa yang akan terjadi jika Haikal tidak pernah menyerah dan terus mencoba mempengaruhi keputusan hidupnya? Dengan tanda tangan itu, Novi tahu bahwa ia baru saja membuka sebuah bab baru dalam hidupnya. Bab yang penuh dengan kebebasan, namun juga penuh dengan tantangan yang belum terbayangkan sebelumnya. Setelah perceraian itu resmi, hidup Novi tampak lebih tenang di permukaan, namun ada ketegangan yang tak dapat disembunyikan. Selama berbulan-bulan, ia berusaha untuk menata kembali hidupnya, fokus pada karir dan kesejahteraannya. Ia merasa lebih bebas, tetapi ada saat-saat tertentu di mana kenangan tentang Haikal muncul kembali dalam pikirannya, meski ia berusaha menyingkirkannya. Namun, Haikal tidak membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Meskipun perceraian itu adalah keputusan bersama, ia sepertinya belum bisa menerima kenyataan. Setelah beberapa minggu berjalan tanpa kontak langsung, Haikal muncul lagi dalam hidup Novi, kali ini dengan cara yang jauh lebih agresif dan penuh ancaman. Suatu pagi, saat Novi sedang menikmati sarapan di rumahnya, ponselnya kembali bergetar. Dengan enggan, ia melihat nama yang tertera di layar. Haikal. Sebuah pesan masuk, kali ini dengan nada yang jauh berbeda dari pesan-pesan sebelumnya. Jangan terlalu merasa aman, Novi. Kamu pikir setelah cerai kita selesai? Kamu salah besar. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja melanjutkan hidup tanpa konsekuensi. Jantung Novi berdebar kencang. Pesan itu datang begitu saja, tanpa peringatan, dengan ancaman yang jelas. Ia tahu bahwa Haikal tidak pernah menerima kegagalannya dalam hubungan mereka, tetapi ancaman ini jelas melampaui batas. Haikal yang dulu penuh dengan cinta dan kasih sayang kini berubah menjadi seseorang yang tampaknya hanya ingin merusak segala yang telah ia bangun.
Novi berusaha menenangkan dirinya. Ia membaca pesan itu sekali lagi, mencoba mencari celah untuk memahami maksud di balik kata-kata itu. Tetapi semakin lama ia merenungkannya, semakin ia merasa bahwa Haikal mungkin tidak hanya sekadar berbicara kosong. Ia merasa ada sesuatu yang lebih serius di balik ancaman ini. Tidak lama setelah pesan itu, telepon dari Haikal berdering. Novi menatap layar ponselnya, ragu sejenak, sebelum akhirnya mengangkatnya. Suara Haikal di seberang sana terdengar penuh dengan amarah, tetapi juga ada keteguhan yang menakutkan. Novi, suara Haikal terdengar tegas. Kamu mungkin merasa bebas setelah cerai, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja tanpa ada konsekuensi. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah menghancurkan hidupku? Jangan kira aku akan diam. Novi merasakan perasaan aneh yang campur aduk, takut, bingung, dan marah. Haikal yang dulu penuh dengan kehangatan kini berbicara dengan nada yang sangat berbeda. Ada amarah yang menggelegak di dalam suaranya, dan itu terasa menakutkan. Ia menarik napas panjang dan berusaha tetap tenang. Haikal, aku sudah mengambil keputusan, dan itu adalah yang terbaik untuk kita berdua. Aku tidak mengerti mengapa kamu harus mengancamku seperti ini. Perceraian sudah selesai, dan kita harus masing-masing melanjutkan hidup. Namun, suara Haikal terdengar lebih mengancam, seolah tak peduli dengan kata-kata Novi. Aku akan membuat hidupmu sengsara, Novi, katanya dengan nada yang lebih rendah. Jangan berpikir kamu bisa begitu saja melanjutkan hidup dengan damai. Aku punya cara untuk menghancurkan segala yang telah kamu bangun. Ingat, aku tahu banyak tentang dirimu, dan aku bisa membuat semua itu hilang dalam sekejap. Novi terdiam, hatinya terasa semakin berat. Ada ketakutan yang mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Apa yang sebenarnya Haikal ingin lakukan? Mengapa ia begitu penuh kebencian terhadapnya? Haikal yang dulu lembut kini berubah menjadi seseorang yang tampaknya tak kenal ampun. Kamu tidak akan bisa melakukan itu, Haikal, kata Novi, berusaha menahan dirinya agar tidak terjatuh dalam kecemasan. Aku sudah membuat keputusan yang benar, dan aku akan bertanggung jawab dengan segala yang aku lakukan. Jangan pernah berpikir aku akan mundur. Suasana dalam percakapan itu semakin mencekam. Haikal di seberang sana hanya tertawa dengan nada yang dingin, seolah tak terpengaruh dengan pernyataan Novi. Jangan terlalu yakin, Novi. Aku punya cara untuk membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menang dalam permainan ini. Setelah itu, Haikal menutup teleponnya tanpa memberi kesempatan bagi Novi untuk membalas. Novi duduk terpaku di tempatnya, ponsel yang masih di tangan terjatuh ke meja. Ia bisa merasakan ketegangan yang mengalir dalam tubuhnya, setiap detik seolah lebih berat. Apa yang sebenarnya diinginkan Haikal? Apa yang bisa dia lakukan untuk membalas dendam atas perceraian mereka? Novi merasa dirinya terjebak dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Selama ini ia berusaha keras untuk move on dan menata hidupnya kembali. Namun ancaman ini seolah membawa kembali kenangan buruk dan perasaan takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Novi merasa sangat cemas. Ia mulai memeriksa kembali setiap sudut kehidupannya, mencari cara untuk melindungi dirinya dari kemungkinan yang lebih buruk. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk mengubah nomor teleponnya, mengganti alamat email, dan mengambil langkah-langkah lain untuk menjaga jarak dengan Haikal. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apa yang akan Haikal lakukan selanjutnya? Hidup Novi kini tidak lagi terasa aman. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti melangkah di atas pecahan kaca. Ketegangan yang terpendam semakin jelas, dan ia tahu bahwa hidupnya takkan sama setelah ancaman ini. Setelah ancaman Haikal yang terasa begitu nyata dan menakutkan, Novi merasa semakin terperangkap dalam hidup yang tidak bisa ia kontrol. Setiap detik terasa penuh kecemasan,
dan bayang-bayang Haikal selalu ada di balik pikirannya. Namun, meskipun rasa takut itu ada, Novi tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang akan membantunya kecuali dirinya sendiri. Dengan hati yang berdebar, Novi memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Ayahnya adalah seseorang yang sangat ia hormati dan percayai, dan dia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, dukungan keluarga adalah yang paling penting. Malam itu, setelah kembali pulang dari kantor dan menenangkan dirinya dengan secangkir teh hangat, Novi membuka ponselnya. Jarang sekali ia menghubungi ayahnya untuk hal-hal seperti ini, tetapi kali ini ia merasa tidak ada pilihan lain. Dengan jari yang gemetar, ia mengetik pesan kepada ayahnya. "Ayah, aku butuh bicara. Ada sesuatu yang sangat penting dan aku merasa terancam. Bisakah kita bertemu besok?" Tidak lama setelah itu, pesan balasan muncul. "Tentu, sayang. Ayah akan pulang lebih awal besok. Kita bicara, ya." Novi menghela napas lega. Setidaknya, ia tahu bahwa ada seseorang yang akan mendengarkan dan memberikan perlindungan padanya. Keesokan harinya, begitu ayahnya pulang, Novi langsung memanggilnya untuk berbicara. Mereka duduk di ruang tamu, di meja makan yang dulu sering mereka gunakan untuk makan bersama. Namun, suasana malam itu jauh berbeda dari biasanya. Ada ketegangan di udara, dan Novi tahu bahwa ini bukan percakapan biasa. "Ayah, aku tidak tahu bagaimana harus memulainya," kata Novi pelan, sambil memegang cangkir teh yang sudah hampir dingin. "Ada apa, sayang? Kamu tampaknya sangat cemas," tanya ayahnya dengan nada yang lembut, tetapi penuh perhatian. Novi menggigit bibir, mencari kata-kata yang tepat. Ia tahu betapa kuatnya Haikal bisa jadi, dan ia takut jika ayahnya tahu segalanya, mereka semua akan merasa terancam. Tetapi ia tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan ini. Ia harus berbicara. "Haikal. Haikal mengancamku." Akhirnya Novi mengatakannya. Suara seraknya hampir tak terdengar. "Setelah perceraian, dia bilang dia akan membuat hidupku sengsara. Ayah. Dia bahkan bilang dia punya cara untuk menghancurkan semua yang sudah aku bangun. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi aku merasa dia bisa melakukan apa saja." Ayahnya terdiam sesaat, wajahnya yang sudah berumur terlihat semakin serius. Ada kerutan mendalam di dahi ayahnya, tanda bahwa ia sedang mencerna setiap kata yang Novi ucapkan. Setelah beberapa detik, ayahnya membuka mulut, suaranya lebih tegas dari yang Novi duga. "Novi, kamu tidak boleh diam. Kamu harus bertindak sekarang juga. Jika Haikal benar-benar berniat buruk, kita tidak bisa membiarkan dia begitu saja melanjutkan rencananya. Kamu sudah cukup sabar. Sekarang waktunya kita menghadapi ini bersama-sama." Novi merasa seakan-akan sebuah beban berat yang selama ini menekan hatinya mulai sedikit terangkat. Meskipun kekhawatiran tetap ada, mendengar ayahnya berbicara dengan tegas memberinya rasa aman yang sangat dibutuhkannya. "Ayah akan bantu apa yang bisa dilakukan," lanjut sang ayah. "Kamu harus segera menutup semua celah yang bisa dimanfaatkan Haikal untuk mengancammu. Pertama, ganti semua nomor teleponmu dan ubah kontak media sosialmu. Jangan beri kesempatan padanya untuk tahu segala yang kamu lakukan." Novi mengangguk pelan. Ia tahu ayahnya benar, tetapi ada satu hal yang masih menggantung di pikirannya. "Ayah, aku khawatir. Kalau Haikal semakin nekat, bisa saja dia mencoba merusak nama baikku. Aku takut dia menyebarkan cerita bohong atau bahkan menyerang dari sisi yang tak terduga," kata Novi dengan nada penuh kekhawatiran. Ayahnya menatapnya dengan tajam, kemudian berdiri dan mendekat. Ia meletakkan tangan di bahu Novi dengan lembut, namun dengan penuh keyakinan. "Kamu tidak akan pernah sendiri, Novi. Selama aku masih hidup, kamu akan selalu dilindungi. Kita akan cari cara untuk memastikan Haikal tidak bisa membuatmu menderita lebih lama. Kita bisa mengatur perlindungan lebih ketat. Jika perlu,
Kita akan laporkan semua ancamannya kepada pihak berwajib. Haikal tidak bisa bebas melakukan apa saja yang ia inginkan. Mendengar kata-kata itu, Novi merasakan angin segar yang seolah membawa kelegaan. Ia sudah merasa sangat terjebak dalam ketakutan dan kecemasan. Dan meskipun ancaman Haikal belum berakhir, ada harapan baru dalam dirinya. Terima kasih, Ayah. Aku merasa sedikit lebih tenang sekarang, Novi berkata, matanya berkaca-kaca. Rasa terima kasih dan cinta pada ayahnya mengalir begitu deras. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Kamu adalah anakku, dan aku akan selalu ada untukmu, jawab ayahnya dengan senyuman hangat, meskipun ada raut wajah yang masih serius. Malam itu, setelah percakapan mereka selesai, Novi merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu jalan yang harus dilalui tak akan mudah, tetapi setidaknya ia tidak sendirian. Keluarga, terutama ayahnya, adalah benteng perlindungan yang sangat dibutuhkan dalam situasi yang menegangkan ini. Namun, meskipun dukungan ayahnya menjadi sumber kekuatan, rasa takut akan tindakan Haikal tetap ada. Novi memutuskan untuk bertindak cepat. Ia mengganti nomor teleponnya, mengubah kata sandi akun-akun pentingnya, dan memberitahu beberapa teman dekatnya tentang situasi ini. Ia juga mulai mencari tahu tentang cara-cara untuk mengatasi ancaman secara hukum, berkonsultasi dengan pengacara untuk mengetahui hak-haknya dan langkah apa yang bisa ia ambil. Tetapi, meskipun ia mencoba untuk siap menghadapi segalanya, ada satu hal yang terus menghantuinya. Apa yang akan Haikal lakukan selanjutnya? Setelah percakapan malam itu, Novi merasa ada perubahan yang signifikan dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi segala ancaman yang mungkin datang. Ayahnya, yang selalu menjadi sosok tegas dalam keluarga, mulai bergerak lebih jauh untuk melindungi Novi. Tidak hanya berbicara, tapi juga bertindak. Ia memutuskan untuk melindungi putrinya dari ancaman yang semakin jelas datang dari Haikal. Keesokan harinya, ayah Novi, seorang pengusaha yang cukup berpengaruh di bidangnya, mulai melangkah untuk melindungi keluarganya dengan cara yang lebih konkret. Tanpa memberitahu Novi, ia menghubungi beberapa rekan kerjanya yang berada di posisi strategis dalam dunia bisnis. Orang-orang ini adalah mereka yang selama ini ia percayai dan memiliki hubungan erat dalam jaringan pekerjaan dan industri yang ia jalani. Saat Novi sedang sibuk menata kembali hidupnya setelah perceraian, ayahnya melakukan tindakan diam-diam namun sangat efektif. Ia menelepon beberapa orang yang memiliki pengaruh besar dalam dunia kerja dan bisnis, khususnya mereka yang mungkin menjadi mitra potensial atau perekrut yang akan bekerja dengan Haikal. Novi mungkin tidak tahu ini, tapi aku harus memastikan bahwa Haikal tidak lagi bisa melangkah kemanapun dengan kekuasaannya. Dia terlalu percaya diri karena keluargaku telah membantunya mencapai posisinya. Tapi dia tidak bisa dibiarkan begitu saja menyalahgunakan kepercayaan itu, ujar ayah Novi dalam percakapan telepon dengan salah satu rekannya. Paham? Kita akan pastikan untuk tidak ada peluang buat Haikal dalam dunia kerja ini. Aku akan sampaikan ke tim HR di perusahaan kami untuk mengabaikan semua lamaran atau permintaan kerja darinya, jawab rekannya dengan tegas. Jangan khawatir, Novi akan aman dari ancaman apapun yang datang darinya. Langkah pertama ayah Novi adalah memberi peringatan kepada teman-temannya yang memiliki perusahaan besar dan tim rekrutmen, agar tidak menerima lamaran kerja dari Haikal. Ayah Novi tahu betul bagaimana dunia bisnis beroperasi, dan ia juga tahu bahwa dunia ini seringkali dipenuhi oleh pertemanan yang bisa menguntungkan atau menghancurkan. Dengan menggunakan kekuatan dan pengaruhnya, ia mengarahkan semuanya untuk menjaga Haikal agar tidak memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan profesionalnya. Hal ini berlanjut ke beberapa perusahaan besar lainnya, dan dalam waktu yang cukup cepat, Haikal mulai merasakan dampak dari perlindungan yang diberikan ayah Novi. Di awalnya, ia masih merasa percaya diri, menganggap bahwa ia bisa mencari cara untuk menembus celah dan mendapatkan peluang kerja. Namun semakin lama ia mulai merasa kesulitan.
Setiap kali Haikal mengirimkan lamaran atau mencoba mencari kesempatan di tempat-tempat yang ia anggap dapat memberinya posisi lebih tinggi, jawabannya selalu sama, menolak. Tentu saja, Haikal yang sombong dan angkuh tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Ia merasa dipermalukan, merasa bahwa semua orang berkonspirasi untuk menghentikannya. Perasaan itu hanya semakin memperburuk keadaannya. Haikal yang dulu begitu percaya diri dan merasa kuat dengan jabatan yang ia pegang, kini mulai merasa terpojok. Semua pintu yang pernah terbuka untuknya kini tertutup rapat. Suatu hari, saat Haikal merasa sangat frustasi karena kegagalannya mendapatkan pekerjaan, ia memutuskan untuk mendatangi perusahaan tempat ayah Novi bekerja. Ia tidak tahu bahwa ayah Novi sudah lebih dulu memberitahukan tentangnya kepada para rekan bisnis dan tim perekrut di sana. Dalam pikirannya yang kacau, ia merasa bahwa jika ia bisa bertemu langsung dengan ayah Novi, mungkin ada sedikit peluang untuk mendapatkan bantuan atau perlakuan istimewa. Namun, begitu ia sampai di perusahaan itu dan berbicara dengan salah satu pegawai yang ada di sana, hal yang terjadi justru sangat mengejutkan. Pegawai tersebut tidak menunjukkan sedikit pun keramahan seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, mereka sangat formal dan tidak memberinya ruang untuk berbicara lebih banyak. "Apa yang bisa saya bantu, Pak Haikal?" tanya pegawai itu dengan nada datar. Tidak ada rasa hormat yang biasanya ia dapatkan dari orang lain. "Aku ingin bertemu dengan Pak Budi, ayah Novi. Aku perlu berbicara dengannya," jawab Haikal, mencoba mempertahankan rasa percaya dirinya meskipun dalam hati ia sudah mulai merasa cemas. Pegawai itu tidak terpengaruh dengan permintaannya, justru menjawab dengan sangat tegas. "Maaf, Pak Haikal, tapi Pak Budi sedang tidak tersedia. Kami juga baru menerima instruksi dari beliau untuk tidak melanjutkan pembicaraan apapun yang melibatkan Anda. Semua permintaan kerja atau urusan yang berkaitan dengan Anda tidak dapat kami proses lebih lanjut." Haikal merasa seakan terhantam keras. Ia berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Di luar dugaan, tindakannya untuk datang langsung ke perusahaan malah membuatnya semakin terisolasi. Hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa peluangnya semakin tertutup, tetapi juga bahwa ia semakin dipinggirkan oleh dunia yang dulu begitu menghargainya. Setelah kejadian itu, Haikal semakin kehilangan kendali. Semua yang selama ini ia banggakan mulai terpecah belah, dan ia merasa tidak ada lagi tempat di mana ia bisa menemukan bantuan. Bahkan orang-orang yang dulu ia anggap teman mulai menjauh darinya. Semua karena satu alasan, ia telah membuat musuh dari orang yang salah, Novi dan ayahnya. Sementara itu, Novi tidak tahu seberapa besar dampak yang sudah diberikan ayahnya kepada Haikal. Ia tidak tahu betapa kerasnya langkah yang diambil untuk melindunginya. Namun, di dalam hatinya, Novi merasa ada perubahan besar dalam hidupnya, sesuatu yang memberinya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Dengan dukungan keluarga dan perlindungan yang tak terlihat ini, ia tahu bahwa Haikal tidak akan bisa menakut-nakuti atau merusak hidupnya lagi. Haikal duduk termenung di ruang kerjanya yang suram, lampu neon yang redup menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia memandangi berkas-berkas yang tersebar di mejanya. Lamaran-lamaran yang ditolaknya bertubi-tubi, panggilan telepon yang tak kunjung memberi harapan, dan suasana sepi yang semakin terasa mencekam. Dulu, ia merasa dunia berada di bawah kendalinya. Sekarang, ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin tanpa pintu keluar. Ambisinya untuk membalas dendam justru membawanya ke dalam kehancuran yang semakin dalam. Hari demi hari, Haikal semakin terasing. Ia mencoba mencari peluang di berbagai tempat, berusaha untuk tetap terlihat percaya diri dan mengesankan. Namun kenyataannya, semakin ia berusaha, semakin banyak pintu yang tertutup di hadapannya. Hasil kerjanya yang sebelumnya dihargai kini dipandang sebelah mata, dan koneksi yang dulu memberinya kesempatan untuk berkembang malah menjauh darinya. Namun, apa yang membuatnya lebih tertekan adalah perasaan cemas yang terus menghantuinya.
Ia sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, memikirkan masa depan yang semakin suram. Mungkin ia terlalu sombong, terlalu yakin bahwa kekuasaan dan uang bisa membelinya segalanya. Namun kenyataan pahit kini memperlihatkan bahwa kebanggaan itu malah menggerogoti dirinya dari dalam. Pagi itu, Haikal membuka emailnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi angin segar. Tetapi, seperti yang sudah ia duga, tidak ada yang bisa diharapkannya lagi. Email kosong, panggilan yang tak terjawab, dan pesan yang tertinggal hanyalah pengingat betapa ia telah kehilangan segalanya. Bahkan tawaran pekerjaan yang datang darinya semakin jarang, dan itu pun tidak pernah memberi kabar baik. Dengan kesal, Haikal menendang kursi yang ada di sekitarnya. Ia merasakan kekosongan dalam dirinya, seolah-olah dunia yang dulu memberi tempat baginya kini telah memuntahkannya begitu saja. Kenapa mereka semua membuangku? Pikirnya, semakin terbakar dengan rasa marah yang tak tertahankan. Keinginan untuk membalas dendam kepada Novi dan keluarganya semakin besar. Haikal berpikir, jika ia bisa membuat mereka merasa takut, membuat mereka menyesal atas apa yang telah mereka lakukan padanya, ia akan merasa puas. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatan yang telah hilang adalah dengan menghancurkan mereka, dengan cara apapun. Namun, semakin ia merencanakan balas dendam, semakin ia merasa terjebak dalam pusaran amarah yang tak ada habisnya. Sementara itu, kehidupan Novi berjalan dengan lebih tenang. Setelah perceraian itu, ia mulai menemukan keseimbangan baru dalam hidupnya. Dukungan dari keluarga dan ayahnya memberikan rasa aman yang begitu berarti. Novi bisa kembali fokus pada pekerjaannya, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, dan merencanakan masa depan tanpa harus terus merasa tertekan oleh Haikal. Tapi, seperti halnya wanita yang baru saja keluar dari sebuah hubungan toksik, ada saat-saat ketika ia merasa cemas. Meskipun ayahnya telah bertindak untuk melindunginya, Novi tak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap kemungkinan bahaya yang datang dari Haikal. Di sisi lain, Haikal semakin kehilangan kendali atas dirinya. Ia mulai berpikir bahwa balas dendam adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Namun, apa yang tidak ia sadari adalah bahwa obsesi itu malah semakin menggerogoti mentalnya. Pekerjaan yang dulu dianggapnya sekadar alat untuk mendapatkan uang, kini semakin terasa seperti belenggu. Ia tidak bisa fokus. Ia tidak bisa berpikir jernih. Suatu malam, setelah beberapa minggu mencoba bertahan di tengah kegagalan demi kegagalan, Haikal memutuskan untuk menemui teman lama yang dulu pernah membantunya saat ia mengalami masa sulit. Teman itu bekerja di sebuah perusahaan besar, dan Haikal merasa bahwa dia bisa memberikan sedikit harapan, meskipun itu hanya harapan kecil. "Haikal, apa yang kamu lakukan?" tanya temannya dengan nada kecewa ketika mereka duduk di sebuah kafe yang agak sepi. "Aku mendengar tentang semua yang terjadi, dan aku tidak ingin kamu tenggelam dalam kebencian seperti ini." Haikal menatap temannya dengan tajam. "Kamu tidak mengerti. Aku tidak akan diam begitu saja. Mereka harus membayar apa yang telah mereka lakukan padaku." Temannya menghela napas, terlihat cemas. "Balas dendam tidak akan membawamu kemana-mana, Haikal. Kamu malah akan semakin jauh dari apa yang kamu inginkan. Dunia ini, kalau kamu terus dengan jalanmu, hanya akan mengubahmu menjadi orang yang tidak dikenal lagi." Haikal tertawa sinis. "Aku sudah kehilangan segalanya. Apakah kamu ingin aku diam saja dan menonton mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia sementara aku terperangkap dalam kebangkrutan ini?" Temannya menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kamu benar-benar butuh waktu untuk berpikir. Ini bukan kamu yang dulu aku kenal. Coba pikirkan lagi, Haikal. Kamu bisa bangkit, tapi bukan dengan jalan ini." Namun, meskipun kata-kata temannya penuh dengan kebenaran, Haikal tidak bisa menahan amarahnya. Ia terlalu terluka, terlalu bangga, dan terlalu terobsesi dengan membalas dendam. Malam itu,
Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang semakin terperangkap. Setiap sudut rumahnya terasa semakin menekan. Pikirannya berputar-putar, dan meskipun ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan semakin memburuk, ada suara dalam dirinya yang terus menghasutnya untuk terus maju, untuk terus melawan. Keesokan harinya, ketika Haikal kembali ke kantor dan mencoba untuk mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya, ia menerima telepon yang mengguncang dunianya. Itu adalah telepon dari seorang kolega lama yang memberitahunya bahwa posisi yang ia harapkan di perusahaan besar tempat ia melamar telah diberikan kepada orang lain. Bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali ia menerima kabar yang sama. Setiap pintu yang ia coba buka malah tertutup rapat, semakin memperburuk perasaannya. Keinginannya untuk membalas dendam kepada Novi dan ayahnya semakin kuat. Namun ia tidak sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil dalam perjuangannya itu justru memperburuk dirinya sendiri. Seperti lingkaran yang tak pernah berhenti berputar, Haikal semakin terperangkap dalam jalan yang telah ia pilih. Dan semakin ia berusaha untuk menghancurkan orang lain, semakin ia merasakan kehancuran dalam dirinya sendiri. Haikal terus berjuang melawan rasa cemas yang menggerogoti setiap harinya. Ia yang dulu dikenal sebagai pria dengan ambisi tinggi, kini hanya bisa meratap di balik tumpukan dokumen yang tidak lagi berarti. Gagal di hampir setiap kesempatan, ia merasa dunia semakin sempit. Namun, satu hal yang tetap mendorongnya adalah keinginan untuk membalas dendam. Setiap kegagalan membuatnya semakin terobsesi. Ia merasa semakin dekat dengan jurang kehancuran, tapi tak ada jalan lain yang bisa ia pilih selain terus maju dengan cara yang ia yakini. Namun, di balik kegagalan dan kesendirian yang mencekam, ada satu sosok yang mulai kembali menemukan pijakan hidupnya. Novi, meski pernah terperangkap dalam pernikahan yang penuh dengan penderitaan, kini merasakan kebebasan yang luar biasa. Dengan dukungan penuh dari ayahnya dan keluarga, ia akhirnya mampu melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Setiap hari bagi Novi terasa seperti sebuah kesempatan baru. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri. Setelah perceraian itu, ia menemukan kembali semangat hidupnya. Ia mulai lebih fokus pada karirnya, mengembangkan proyek-proyek yang sempat tertunda karena pernikahannya yang penuh masalah. Perasaannya yang dulu rapuh kini digantikan dengan ketegasan. Ia belajar untuk melepaskan, untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak selalu sesuai rencana, tetapi itu bukan berarti ia tak bisa menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Di tengah kesibukannya, Novi juga mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitarnya. Ia semakin dekat dengan teman-teman yang selalu mendukungnya, dan semakin menjalin kedekatan dengan ayahnya, yang selama ini tak henti-hentinya memberi semangat. Ayahnya bahkan mulai memperkenalkan Novi kepada dunia usaha yang baru, memberi peluang bagi Novi untuk mengembangkan potensi yang mungkin tidak pernah ia sadari sebelumnya. Setelah beberapa bulan berlalu, sebuah peluang emas muncul untuk Novi. Perusahaan tempat ia bekerja membuka kesempatan untuk menjabat posisi yang lebih tinggi, sebuah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Novi tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa ia mampu mencapai kesuksesan tanpa bergantung pada siapapun, terutama Haikal. Ia meraih kesempatan itu dengan kerja keras, dedikasi, dan kepercayaan diri yang kini semakin kuat. Sementara itu, Haikal semakin tenggelam dalam kesulitan. Ia telah kehilangan hampir semuanya: pekerjaan, hubungan, dan reputasi. Setiap langkah yang ia coba ambil untuk membalas dendam hanya berujung pada kesepian dan kehancuran yang lebih dalam. Ia bahkan mulai merasa bahwa tidak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Ambisinya untuk menghancurkan Novi dan keluarganya seolah menjadi alasan terakhir untuk bertahan hidup, tetapi itu hanya menggerogoti jiwanya lebih jauh. Pada suatu malam, saat Haikal duduk sendirian di apartemennya yang suram, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu datang dari seorang teman lama yang dulu ia anggap sekutu.
Temannya memberitahunya bahwa ada peluang pekerjaan di sebuah perusahaan besar yang sedang membutuhkan seseorang dengan keterampilan yang Haikal miliki. Ini adalah kesempatan yang Haikal dambakan, tetapi sayangnya, ia tahu bahwa peluang itu hanya datang karena teman lamanya merasa kasihan padanya. Temannya memberitahunya, "Kamu masih bisa bangkit, Haikal. Tapi ingat, tidak ada yang bisa diperoleh dengan kebencian. Jika kamu terus melanjutkan hidupmu seperti ini, kamu akan kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri." Namun, Haikal hanya bisa menanggapi pesan itu dengan kebingungan dan rasa marah. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Semua usaha balas dendamnya terasa sia-sia. Meski ada kesempatan di depan matanya, hatinya kosong, dan perasaannya semakin tak terkendali. Di sisi lain, Novi semakin sukses dalam karirnya. Ia mendapatkan promosi yang sangat diidam-idamkan dan akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan kebebasan yang penuh. Meskipun ia masih merasa sedikit trauma dari masa lalunya, ia tahu bahwa ia telah belajar banyak dari pengalaman itu. Ia lebih menghargai dirinya sendiri, lebih percaya diri, dan tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan cara membalas dendam atau meraih kekuasaan, melainkan dengan menerima diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan hati. Suatu hari, saat Novi pulang kerja dan duduk di balkon apartemennya, ia merenung. Merenung tentang bagaimana hidupnya telah berubah. Dulu, ia merasa terjebak, merasa tidak punya pilihan. Kini, ia melihat masa depannya dengan optimisme dan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah melewati ujian yang sangat berat, dan sekarang, ia lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi Haikal, segalanya semakin buruk. Ia akhirnya menemukan dirinya terpuruk dalam kesendirian yang mencekam. Semua koneksi yang pernah ia bangun kini menjauh. Meskipun ia terus mencari cara untuk bangkit, rasa malunya semakin membayangi. Setiap pintu yang ia coba buka malah tertutup rapat, dan semakin ia berusaha, semakin ia merasa terasing. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu tanpa pekerjaan, Haikal memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di malam yang sunyi. Ia tidak tahu kemana arahnya, hanya ingin melarikan diri dari rasa cemas dan hampa yang terus menghantuinya. Di jalan yang sepi itu, Haikal tersadar bahwa ia telah kehilangan dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan untuk membalas dendam, semua obsesi yang ia kejar, hanya membuatnya terperangkap dalam dunia yang semakin gelap. Ia akhirnya mengirim pesan kepada Novi, berharap mendapatkan penjelasan, berharap bisa mendapatkan sedikit kedamaian dari perasaannya yang kacau. Namun, Novi, yang kini telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, tidak membalas pesan tersebut. Ia tahu, sudah waktunya bagi Haikal untuk menghadapi akibat dari tindakannya sendiri. Ia juga tahu bahwa kebahagiaannya kini adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Akhir cerita. Novi menemukan kebahagiaannya dengan membangun kembali kehidupannya, sukses dengan karir yang gemilang, dan menjalani hidup tanpa rasa takut akan masa lalu. Haikal, di sisi lain, terjebak dalam kesendirian dan penyesalan. Balas dendam yang dulu ia anggap sebagai tujuan hidup, kini hanya meninggalkan kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Kehidupan terus berjalan. Setiap orang memilih jalan mereka sendiri, dan pilihan Haikal membawanya ke kehancuran, sementara Novi, dengan keberanian dan ketekunan, akhirnya mencapai kebahagiaan yang sejati. Untuk kalian semua yang membaca cerita ini, ingatlah bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Terkadang, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit, tantangan yang berat, dan perasaan kecewa yang mendalam. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari setiap kegagalan, bagaimana kita belajar dari setiap luka, dan bagaimana kita memilih untuk terus melangkah maju meskipun terkadang kita merasa terjatuh. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh dari membalas dendam atau mencoba merusak orang lain. Kebahagiaan datang dari dalam diri kita,
dari keberanian untuk mencintai diri sendiri, untuk memaafkan, dan untuk terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu, karena masa depanmu lebih cerah dari apa yang bisa kamu bayangkan. Jangan ragu untuk mengejar impianmu, dan percaya bahwa setiap langkah kecil menuju kebahagiaan itu berharga. Ingat, hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan yang harus dicapai dengan cara apapun. Semoga cerita ini memberi kalian inspirasi dan semangat untuk terus berjuang, mengejar kebahagiaan, dan tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga hidupmu penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan yang sejati.